Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Agama kita, agama Islam itu ada aqidatun wa syari'atun. Ada aspek-aspeknya, aspek akidah, keyakinan kita kepada Allah dengan berbagai macam yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maupun ada syariat, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Tapi kalau kita baca-baca di kitab Tauhid itu, mestinya yang didahulukan itu akidah, bukan syariatnya. Misalkan begini, orang sholat saja itu mestinya diterangkan dulu motivasinya sholat itu apa, kemudian sholat itu untuk siapa dan sebagainya. Bukan kaifiyahnya, caranya sholat gini. Dua, contoh yang kedua secara sederhana, infak, sedekah, zakat misalkan. Itu diyakinkan dulu, ngapain orang mengeluarkan harta bendanya, untuk siapa, motivasinya apa dan seterusnya. Kalau itu sudah, baru kemudian orang disuruh mengeluarkan infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Mengapa kok akidah dulu? Kalau sebuah peribadatan tidak ditegakkan dengan akidah yang baik, ya maka ibadahnya naudzubillah terancam batal, tidak bernilai pahala. Kalau jenengan pelajari di kitab Tauhid itu, entah berapa kali jenengan mendengarkan keterangan ini, Nabi itu memerintahkan kepada sahabatnya, ya, itu disuruh akidah dulu di dalam berdakwah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kamu nanti kalau tidak salah yang disuruh itu Mu'ad, ya. Kamu nanti di sana itu ketemu komunitas masyarakat yang namanya ahli kitab. Tapi pertama kali yang kamu ajarkan syahadat. Nah itu akidah. Fa inhum ata'u kalidzalika, kalau mereka sudah taat, ya, melaksanakan akidah yang baik, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan bahwa di dalam Islam itu ada sholat 5 kali sehari semalam. Fa'inhum ata'u kalidzalika, kalau sudah taat, ya, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim. Ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah, diambil dari orang yang berpunya, dikembalikan kepada orang yang tidak berpunya. Nah itu tapi dimulai dari akidah itu dahulu tadi. Nah jadi menurut saya bahwa akidah itu menjadi penting, dan jangan kalau mempelajari tentang marhalatun Nabi, marhalah periodisasinya Nabi di dalam membina umat itu dimulai dengan marhalatut tauhid. Yang pertama itu marhalatut tauhid, yang kedua marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi akidahnya dulu, baru kemudian persaudaraan antar sesama warga masyarakat dan warga bangsa yang ada dalam pembinaan Nabi saat itu. Yang ketiga kemudian al-istiqdad, persiapan menghadapi orang-orang yang melecokki umat Islam. Nah sekarang saya ingin bahas dengan panjenengan di kitab itu bab yang ke-36, urutannya begitu. Judulnya Maja'a firriya. Dalam bab ini yang dibahas mengenai riya. Nah mengapa saya dahului dengan ngomong begitu itu tadi di awal tadi? Karena di situ nanti ada contoh orang sholat kata Nabi, kemudian rajulun yusolli fayuzajinu sholatahu lima yara min nazari rajulin. Ada orang sholat tapi sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Nah itu indikatornya orang kena penyakit apa? Riya.
Berarti kalau begitu ada kemungkinan menimpa kita semuanya apa enggak? Menimpa saya? Loh, sampean nggak boleh sungkan, Pak. Iya, wong saya sholat setiap hari, ada kemungkinan menimpa saya. Nah, di situ warningnya nanti. Dimulai dari penjelasan riya itu apa. Kalau dibaca di Al-Qaulul Mufid, riya itu adalah izharul ibadah. Ibadah yang dilihat-lihatkan orang. Orang tidak tahu malah diberitahu. Tapi tidak berhenti sampai di situ definisinya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi izharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang, dilihat-lihatkan orang. Apa motivasinya? Yang kedua, ya, izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas. Memang nawaitunya supaya orang lain tahu. Jadi yang pertama itu dilihat-lihatkan, izharul ibadah. Yang kedua liqasdi ru'yatin nas. Memang nawaitunya supaya orang lain apa? Tahu. Terus kalau orang lain sudah tahu apa? Yahmaduna shahibah, supaya memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Oh, kalau begitu ada 3 rangkaian. Jawabannya apa? Iya. Nah, itu kan kemungkinan menimpa siapa saja. Nah, begitu. Jadi kalau hanya ibadah dilihatkan orang nggak bisa menyembunyikan. Haji nggak bisa disembunyikan, umroh nggak bisa disembunyikan. Kalau sholat bisa sembunyi, orang sholat sendiri. Infak sedekah bisa sembunyi, bisa transfer aja nomor sekian. Dari mana nggak tahu. Tapi haji dan umroh nggak bisa. Makanya haji umroh itu ketika ihlal labbaika umrotan, baru kemudian orang melafalkan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, dan aku datang bukan untuk syirik. Mengapa? Ini terbuka soalnya. Nah, kalau sholat tidak pakai begitu, zakat nggak pakai begitu. Padahal posisinya sama, zakat, sholat, zakat, puasa. Puasa kemarin walaupun 30 hari, kita nggak pakai begitu. Labbaik Allahumma labbaik, nggak pakai. Wong nawa itu sauma godin aja nggak pakai kok. Iya. Berarti saya tidak niat kan? Enggak, ini ada pembahasan sendiri. Mohon maaf saya nggak masuk di situ. Tapi haji, padahal sama-sama rukun Islam. Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nas wa yahmaduna shahibah. Wariya, riya tadi sifatun wa khuluqun damimun. Itu akhlak dan sifat yang paling jelek. Ya. Itu sifat wa huwa sifatul munafiqin. Itu sifatnya orang-orang apa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi jenengan dan saya sudah dilihat orang ya biasa saja, tidak ya begitu. Makanya di dalam kitab itu jangan diaturi, dipakai dalil, yaitu pakai surat Al-Kahfi. Semuanya orang sudah hafal. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ini ayat ini padat Pak muatannya ya. Saya potong-potong ya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti Anda. Itu ayat tauhid sampai di situ. Basyarun mithlukum, manusia biasa seperti Anda. Kata mufassir, mithlukum itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Kebutuhan biologis, kebutuhan dasar, kebutuhan sosialnya itu sama dengan manusia pada umumnya. Bedanya apa? Yuha ilayya, saya cuma menerima wahyu. Itu bedanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, kita beriman tentang itu ya. Baru potongan yang bagian awal tadi menerangkan tentang siapa Nabi Muhammad itu. Potongan berikutnya annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu ilah yang satu. Itu saya pernah tanya begini Pak, kenapa di bagian awal ini bicara tentang Nabi Muhammad,
Dilanjut berikutnya Pak bicara tentang Allah. Ayatnya ini kan satu rangkaian Pak ya. Halo? Katakanlah Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kamu. Nabi Muhammad suruh menjelaskan kepada umat dan masyarakat. Bedanya saya menerima wahyu. Itu loh ilahmu, itu loh ilah yang satu. Maksudnya? Jangan saya dituhankan. Wong saya ini manusia biasa. Tak tanya yang hadir ini, apa ada orang Islam menuhankan Nabi Muhammad? Mungkin ada. Jangan ngawur loh Pak jawabannya. Ya, kalau ditanya, oh ini orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, enggak, mesti menolak. Enggak, siapa yang menuhankan? Tapi kalau menurut pandangan akidah tauhid, kalau meyakini Nabi Muhammad itu sejajar dengan Allah, lain. Itu sama dengan itu. Hak-haknya Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, hak menghapus dosa, hak mengetahui yang gaib, hak untuk hidup selamanya, itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya dalam pembahasan yang agak beda, dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur apa? Uluhiyah. Rububiyah itu yang mengatur seluruh alam, uluhiyah itu hak untuk diibadah, itu cuma Allah. Maka digandeng ayatnya, katakanlah Muhammad, aku ini manusia biasa seperti Anda, bedanya aku menerima wahyu, itu loh ilahmu ilah yang esa, satu. Jangan saya. Nah, saya tidak mempelajari agamanya teman-teman di Kristen ya. Apa betul orang Kristen itu meyakini Al-Masih itu menghapus dosa? Betul apa tidak? Betul. Saya tanya, apa boleh orang Islam meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Tidak. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Allah. Satu-satunya? Ya. Tapi jenengan pernah mendengar begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhilunu wa salamu alaik. Nah, ini mohon maaf, ini tidak mengolok-olok loh Pak ya. Kalau saya salah ditegur Pak, tidak apa-apa. Memang fakta ya. Iya, jenengan dan saya itu hatinya harus ditotok, lisannya juga harus ditotok, bukan alamatnya ke siapa-siapa, tapi menerangkan realitasnya sesuatu yang benar boleh. Dan berapa kali saya ngomong begini ini. Apa maknanya tadi? Yang kedua tadi Pak, alaika ya salam ya makhidunu. Ya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ayo, siapa yang menghapus dosa Pak? Allah. Nah kalau lafal tadi, nasi tadi, qasidah tadi apa? Nabi. Apa nggak boleh diterangkan? Ya boleh. Perkara orang yang tidak sependapat urusannya orang itu, bukan urusan saya. Emangnya lu gue pikirin kan gitu? Ya, enggak. Itu sudah saya sebutkan di mana. Yang menghapus dosa itu Allah. Nah, itu agak beda Pak. Ya, agak beda. Nah, itu sudah saya terangkan di bab yang ke-6 ya. Nah, ini 36 yang sekarang ini. Jadi ayat tadi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berjumpa sama Rabbnya, sama Allah, syaratnya 2. Nah, maka ayat itu dimasukkan di dalam bab riya. Apa syaratnya? Ya, falyamal amalan shalihan. Hendaknya orang beramal apa? Soleh. Sekarang saya tanya, amal soleh itu apa? Ya. Falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya carikan catatan saya menurut Saleh Fauzan Al-Fauzan tentang amal soleh.
Manusia itu kategorisasinya di dalam beribadah kepada Allah ada 4 variasi. Pertama, man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Siapa yang mengabaikan, tidak menyembah Allah, tidak minta sama Allah, seolah-olah dirinya bisa sendiri, orang itu namanya sombong, mustakbir. Yang kedua, man abadallaha wa abada ma'ahu ghairuhu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah kepada Allah iya, beribadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Ya, kalau misalkan kalau sudah iya karena butuh iya karena nasta'in, ya jangan yang lain-lain. Itu nomor 2. Nomor 3, man abadallaha wahdahu bighairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Siapa yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, orang itu berbuat apa? Bid'ah. Nah, ini biasanya dengan tidak fasih ngomong gitu. Karena jarang ustadz-ustadz kita itu memulai dengan ya fa inna ahsanul hadits kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dan seterusnya. Tentu saja jangan tidak milih yang pertama, tidak milih yang kedua, tidak milih yang ketiga, walaupun yang tiga itu debatable masih diperdebatkan lagi. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Mansurah ada sekumpulan ucapan-ucapan yang ada di masyarakat yang menurut kitab itu dikategorisasikan sebagai as-salawatul mubtada'ah, salawat-salawat yang aspeknya apa? Bid'ah. Nah, kalau jenengan tidak mau dengan istilah begitu, pakai istilah yang lain apa? Laisa minal hadits. Ya. Tidak dari apa? Hadis. Enggak ada mas hadisnya kayak begitu jadi diajarkan oleh Nabi. Ya, kalau itu enggak dibantah. Tapi begitu saya ngomong bid'ah, masih dibantah enggak? Iya, sama itu. Iya. Tapi kalau saya ngomong, enggak, ini enggak ada dalilnya, Nabi enggak pernah ngajarkan itu, baru selesai. Enggak akan dibantah. Termasuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Terusnya? Iya. Saya hafal begitu-begitu, Pak. Hafal untuk dipakai contoh, bukan untuk dipakai diri sendiri. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi. Terus ya? Itu ada di kitab-kitab itu. Orang tidak sependapat tidak apa-apa, tapi jelas itu adalah tidak merupakan bagian yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Ya sudah sampai di situ aja. Jadi kategorisasi dari 4 tadi, pertama orang yang saya ulangi, orang yang tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah, fahuwa mustakbirun, orang itu sombong. Dan yang kedua orang yang menyembah kepada Allah, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Dan yang ketiga, orang yang berdoa memohon ibadah kepada Allah tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang berbuat apa? Nah, lebih-lebih yang makhluk maksudnya. Kemudian yang keempat adalah man abadallaha ya bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah tapi caranya menurut yang disyariatkan, berarti itu orang yang mengesahkan Allah. Mukmin muwahhid, ya. Maka dalam rumusan yang lain itu kita bisa mengatakan la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ayatnya tadi surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholeh." Amal soleh itu amal yang memang menurut yang diajarkan oleh Nabi. Dimensinya akidah dan ibadah. Ya. Yang kedua syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh syirik. Kalau syirik terancam apa?
Ya, terancam dibatalkan, tidak ada nilai pahalanya. Nah, riya itu adalah bagian dari syirik, walaupun apa derajatnya riya itu syirik apa? Kecil. Betul Pak ya? Dalam kitab Firqatun Najiyah disebutkan qala Rasulullah inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar riya. Sesuatu yang saya paling khawatirkan kepada menimpa kalian semuanya. Ini yang sering saya tanyakan Pak. Hadisnya ini ada 3 atau 4 yang saya ketahui di kitab-kitab. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Nah itu sering saya tanyakan. Yang dimaksudkan kalian semuanya dalam hadis ini siapa? Harus satu jawaban benar. Satu kalimat harus benar. Saya ulangi. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya, yaitu syirik tapi kecil. Yang saya tanyakan, siapa yang dimaksudkan oleh Nabi kalian semuanya itu? Satu kata harus betul Pak Taufik apa? Sahabat. Mengapa kok sahabat? Karena Rasulullah waktu itu dawuh di depan siapa? Berarti yang dikhawatiri oleh Rasulullah siapa? Bukan kita kan? Ngomongnya begini Pak, wong sahabat aja dikhawatiri kok sampean nggak khawatir blas itu. Apa ya api sampeyan sampai sahabat itu ya? Sahabat dikhawatiri. Apalagi kita. Jadi kalau jenengan dan saya ditunjukkan oleh orang lain, oh sampai niku riya. Oh alhamdulillah Mas, terima kasih, tolong saya ditunjukkan aspek-aspek yang mana saya kemungkinan berbuat riya itu nanti saya hentikan. Ya. Atau kita jenengan ditunjukkan orang, Bu, Pak, jenengan itu ternyata munafik. Orang digitukan itu mangkel tak seneng tambah. Oh iya kurangnya. Kalau ditauhid enggak boleh, malah seneng itu. Oh alhamdulillah saya ditunjukkan kelemahan saya. Jujur aja Mas ya, orang itu cenderung menutupi kesalahannya sendiri. Nah ini sampai jauh-jauh memberitahu kalau saya ini adalah munafik. Dalam ucapan dan perbuatan saya yang mana terindikasi saya ini berbuat apa? Munafik. Nanti saya hentikan. Nah, sudah begitu masyarakat kita? Belum. Iya Pak, cenderung menutupi kesalahannya ini macam-macam, ditutupi macam-macam. Kak loro ya diwara loro barang itu. Ada nggak model-model begitu? Kak lungo ya diwara lungo kan begitu. Padahal di rumah misalkan. Wes nanti keliru gitu deh. Kata Rasulullah, yakunullahu yaumal qiyamati idza jazanna bi amalihim. Besok Pak, pada hari kiamat Allah itu ada orang-orang tertentu yang didhawuhi sama Allah, dipanggil. Kan ada tum-tuman pahala, dikembalikan semuanya amal itu. Tapi hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini, Allah dawuh pada hari kiamat idza jazanna bi amalihim, ketika Allah memberikan balasan amalnya manusia. Apa dawuhnya Allah? Idhabu ilal ladzina turabuna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'um. Jangan minta saya pergi sana. Minta pahala kepada orang yang dulu ketika di dunia itu kamu niatnya ibadah karena orang itu kan, bukan karena saya toh. Loh ibadah bukan karena saya kok minta pahala saya. Ya minta sana jangan. Loh kok nyimut, nah kan begitu. Jangan minta saya. Ini kan dawuhnya Nabi untuk pedoman jenengan dan saya sekarang ini, supaya orang itu betul-betul apa ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tips jenengan dan saya mudah-mudahan betul untuk at-taghrir fil wuqu'i minar riya. Berhati-hati. Ini sekarang saya tanya, kalau orang nge-share di grup tahajud kol itu riya apa enggak?
Itu menurut saya kalau mau takhzir fil wuqu'i minar riya, berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan riya. Kalau jenengan dan saya itu kemudian di grup atau di japri teman kita, sahabat kita, soleh solihah, nggak usah dibalas di malam hari itu. Saya berkali-kali di japri orang itu, ada jamaah, ada ini, ya. Tahajud call. Sekali tempo di Ustaz, ini malam-malam yang mustajabah. Wa minal laili fatahajjat, saya tidak begitu. Kalau Allah bisa membangunkan saya jam 3 atau jam berapa gitu, malam hari. Saya tahu ada masuk ya, WA masuk. Saya biarkan aja. Tidak satu pun saya buka di malam hari itu. Nanti bukanya jam berapa? Jam 7, jam 8, jam 9 pagi. Ya. Bayangkan kalau misalkan malam jam 3 itu ya, Ustaz tahajud. Ada jamaah yang gitu kirim ke saya. Tapi ini bukan orang ini, bukan ada sih. Ada lah. Ya saya positif thinking saja, berprasangka baik. Orang itu berkomunikasi. Alhamdulillah. Tapi tidak pernah saya buka malam-malam. Ya. Bayangkan kalau saya buka malam kemudian tak jawab. Ana sudah dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Ada kemungkinan setannya masuk nggak? Masuk. Ada kemungkinan. Biarkan aja. Nanti jam 7, jam 8, jam 9 baru tak buka. Alhamdulillah. Cuma gitu dok. Perkara yang japri saya tuh, ini saya tidak tahu tangi dalu-dalu. Biarkan urusan orang itu, bukan urusan saya. Bener gak Pak? Itu saya tidak mengatakan orang itu riya atau tidak, begitu itu ya. Tapi itu at-takhzir, berhati-hati. Karena saking halusnya apa tadi? Riya tadi. Ada orang bisa kepleset dengan itu. Ya, banyak yang begitu. Tidak pernah saya buka malam-malam. Jam 7, jam 8 itu baru saya buka. Dan itu yang sangat dikhawatiri oleh Nabi. Maka orang ibadah itu haruslah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu yang kedua disebutkan ya, hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah qala Allah taala, ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka ma'iya fi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Apa bahasa Indonesianya? Monggo Pak. Hadis yang kedua itu. Aku adalah sekutu yang maha cukup, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Iya, maka jangan dicampuri dengan itu. Harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dan orang yang ikhlas lillahi ta'ala itu tidak bisa digoda oleh siapa-siapa Pak. Iblis saja angkat tangan kan. Betul Pak ya? Ketika iblis itu diusir sama Allah dari surga, kemudian apa permintaannya iblis? Minta hidup selamanya kan begitu ya? Diberi nggak kesempatan sama Allah? Lalu dimanfaatkan oleh apa itu? Akan saya plesetkan semua anak cucu Adam. Saya nanti dulu Pak, belum. Berarti levelnya kiai bisa diplesetkan? Bisa. Ustadz bisa? Bisa. Gus? Bisa. Jangan dijawab tambah bisa, jangan begitu. Apa di orang biasa kayak jenengan itu? Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yang tidak bisa adalah ya hamba-hambamu yang apa? Ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas. Itu kira-kira menurut wong Jawa, wong ikhlas itu wong kok no balung rine gitu. Dipuji orang tidak tambah senang, diolok-olok orang ya biasa saja. Saking istiqomahnya dan saking apa? Ikhlasnya. Ibu-ibu mohon maaf, saya sering kalau ngaji di kampung itu saya beri contoh itu seperti itu loh.
Kalau jenengan pagi-pagi ya mau sarapan, putranya mau sekolah atau mau kerja atau mau apa. Nggak ada ikan, cuma ada telur yang masih mentah bundar. Paling cepat dia apa Pak? Ceplok telur itu namanya apa? Setengah mateng telur kampung itu enak nggak Pak? Dikasih garam dikit itu ya kan? Enak kan? Namanya itu apa? Lah ya telur diceplok itu namanya mata sapi. Itu telurnya ayam apa telurnya sapi? Telurnya ayam kan? Yang dapat nama sapi. Protes nggak ayamnya? Lah iya kan? Oh sama ayamnya kalah kok. Oh biarkan sudah. Lalu yang dapat nama itu sapi bukan sampean, batal sing ngendok sampean, biarkan aja, enggak apa-apa. Coba orang Islam dari Sabang Merauke di organisasi manapun, organisasi sosial keagamaan atau di yayasan manapun punya sifat dan watak yang ikhlas, tidak ada riya, enggak ada kan ada konflik. Saya yakin enggak ada. Pak, itu kan dulu sampean yang bangun ya bertahun-tahun. Iya Mas. Loh kok yang ditulis di situ di prasasti itu bukan nama sampean? Oh enggak apa-apa, kalau saya ikhlas itu insya Allah pahala saya nggak hilang. Bener Pak ya? Kalau itu terjadi kan enak nih Mas. Ya itulah orang ikhlas itu di situ. Ya. Maka jangan ada riya, itu jangan ada. Dan itu merupakan penyakit yang sangat terselubung dan itu sangat dikhawatiri oleh Nabi. Ya. Gimana menghindarinya? Ya itu tadi yang saya katakan. At-tahdhir fil wuqu'i minar riya, berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan riya itu ya. Kata Pak Kiai Abdi Manaf dari Probolinggo, kalau dipuji orang jangan merasa senang, kalau diolok-olok orang jangan apa? Marah. Kalau bisa begitu insya Allah. Seorang A ditunjuk untuk menjadi ketua, membuat apakah itu masjid, apakah itu panti asuhan, apakah itu pondok pesantren, apa itu perguruan ya. Bertahun-tahun gitu, anggarannya 100 miliar. Begitu sudah hampir selesai, ini diganti Pak, seorang A ini diganti dengan seorang apa? B. Tapi begitu mau peresmian pondok pesantren tadi atau perguruan tinggi tadi, maka yang ditulis besar-besaran di situ adalah seorang B. Padahal pekerjaannya seorang B cuma 10%. Ini 90% mulai dari awal kedok pondasi sampai ini. Tapi yang ditulis B. Begitu peresmian, orang yang ada duduk di belakang. Ini duduk di depan sama pejabat-pejabat, ngundang bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Tidak tahu bupatinya datang apa enggak, itu tidak penting gitu ya. Ya. Wali kotanya datang apa enggak ya enggak paham itu. Pokoknya diundang semuanya lah itu ya. Ya. Ini yang ini 90% mulai dari awal tadi Pak, duduk di belakang, ini dapat kotaan tok. Isinya lemper sama perut ayam. Wartawan kan tahu loh Pak, ini kan dulu jenengan ya 90% mulai dari awal itu bertahun-tahun yang ini kan sampai jadi. Terus sampai diganti B ini Pak. Iya. Loh kok yang ditulis namanya B kok juga jenengan? Ini jawabnya seperti yang saya omongkan tadi. Tidak apa-apa Mas, kalau saya ini ikhlas insya Allah pahala saya tidak hilang. Benar nggak Pak? Betul. Itu kalau umat Islam begitu semuanya kan enteng. Nah, sekarang kan tidak begitu. Ya kita tidak bisa mengukur keikhlasannya seseorang, tapi ada model begitu. Ya. Jadi riya itu memang sangat luar biasa ya. Ini ada keterangan tambahan saya menemukan di kitab lain, tak tulis dalam bahasa Indonesia. Ikhlas ialah rahasia pribadi antara seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah. Betul Pak? Ikhlas itu tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat saja nggak tahu, sehingga ia cuma menulisnya saja.
Jadi kalau malaikat itu diingatkan temannya, loh, wong orang itu ndak ikhlas kok kamu tulis. Oh, saya ndak ngerti entah ikhlas apa enggak, ya nggak paham, pokoknya tak tulis saja. Bukan tugas saya menilai. Benar Pak ya? Berarti ikhlas itu rahasia pribadi antara orang itu sama Allah. Malaikat aja nggak tahu. Lah kalau malaikat tahu yang bagian menulis kebaikan, yang nggak ikhlas yang nggak ditulis. Kok mau tulis? Oh, tugas saya menulis, saya nggak tahu mau ikhlas bukan orang itu. Tapi perbuatan ikhlas itu juga tidak diketahui oleh setan. Ya, kalau orang setan itu mengerti bahwa orang itu ikhlas, dia apa kan? Digoda. Jadi malaikat juga tidak tahu, setan itu juga tidak tahu. Maka malaikat menulis saja, ditulis saja terserah. Maka iblis tadi dan setan tadi kalau ngerti orang itu ikhlas, maka akan apa? Digoda supaya tidak ada keikhlasannya. Ya. Tidak diketahui oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya sendiri tidak tahu, Pak. Kenapa sampai sholat? Ya karena Allah. Jadi dalam hati kecilnya sendiri tidak tahu. Pokoknya saya diperintah sholat lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, ada orang, tidak ada orang. Saya diperintah infak, diperintah sedekah, diperintah ini dan semuanya. Dirinya sendiri itu tidak tahu. Ya, kira-kira kita semuanya untuk mencapai derajat seperti begitu juga agak susah. Ya. Kemudian dalam hadis yang berbeda lagi di kitab itu hadis nomor 3 an Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi dawu ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Jadi Nabi apa bahasa Indonesia monggo. Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Al-Masih? Ini sama dengan itu tadi Pak. Khitabnya hadis ini adalah para sahabat. Berarti yang dikhawatiri oleh Rasulullah siapa? Sahabat. Tapi jangan punya pikiran bukan kita Pak, sahabat yang dikhawatiri. Jawabnya adalah sahabat saja dikhawatiri, apalagi kita. Apa jawabannya sahabat ketika ditanya Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya? Jawabannya para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Iya, terus beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, asyirkul khauf. Terus yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia berdiri sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Iya, asyirkul khauf, syirik tapi sembunyi, tidak menyembah-nyembah benda, tidak menyembah-nyembah patung, tidak meyakini benda ini, patung itu bisa membawa kebahagiaan dan meluruskan rezekinya. Tapi kata Rasulullah, yaitu syirik khafi tadi, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang berdiri sholat diperindah karena dia tahu dilihat apa? Orang. Nanti bab ini Pak digandeng dengan iradatul insan bi amalihi dunya. Bab berikutnya, bab yang 37. Coba saya lihat judulnya apa bab 37. Judulnya saja. Termasuk syirik motivasi seseorang dalam amalnya kepentingan dunia. Kalau jenengan dan saya itu bisa terhindar dari yang 36 tadi, tidak ada riya di dalam berbagai macam ibadah, syirik kecil. Ini juga harus diwaspadai yang 37. Termasuk syirik kalau motivasinya seseorang di dalam ibadah itu untuk meraih, untuk mencapai atau memperoleh apa? Dunia. Keterangannya hadzal bab ini yang 37 insyaallah bulan depan. La yuridu ayyam dakhabi ibadatihi. Orang ibadah itu tidak niat untuk dipuji orang. Kalau riya tadi niatnya dipuji orang, kalau ini enggak. Yang 37. La yuridu ayyam dakhabi ibadatihi. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya.
Tapi di balik ibadahnya dia menginginkan motivasi dunia. Kalmal, harta benda, wal martabah, kedudukan, wasikha, sehat, fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi, baik untuk dirinya, keluarganya maupun anaknya. Wa ma asbahahu dzalika. Wa huwa yuridu bi amali naf'an fid dunya ghafilan an thawabil akhirah. Orang itu ibadahnya termotivasi kepengin dunia. Contoh, salat malam itu disunahkan nggak Pak? Ramadan toh apa di luar Ramadan juga ada? Tapi ada nggak orang niatnya salat malam itu sampai berkeringat-keringat nama itunya untuk menurunkan kadar kolesterol? Ada. Itu mohon maaf kalau berbeda pendapat. Di tauhid tidak boleh. Nabi tidak mengurusi kadar kolesterol. Kalau mau turun kadar kolesterolnya, ya suruh minum apa? Atorvastatin. Ya. Kalau asam uratnya tinggi, ya suruh minum apa? Allopurinol. Kan begitu kan? Kalau tensinya tinggi, ya suruh minum apa? Amlodipin. Jangan ibadah diniatkan untuk mencari dunia. Seorang ibu, seorang bapak ditanya, jenengan kok rajin poso Senin Kemis? Klambi kuwi lho sesek kabeh. Berarti poso Senin Kemisnya niatnya apa? Nah, itu di tauhid tidak ada, Pak. Tidak boleh. Nah itu, maka digandeng dengan kalau riya sudah jelas niatnya karena manusia, tapi ini enggak. Niatnya murni karena Allah. Tapi di balik niat yang murni tadi terboncengi motivasi apa? Dunia. Ya itu seperti yang saya sebutkan. Ya. Nah di situ nanti biasanya ada pertanyaan. Nah itu sudah dianjurkan maca surat Al-Waqiah tadi. Ya. Supaya apa? Iya. Wallahu a'lam. Jadi tauhid itu begitu-begitu dibahas Pak. Sampai hal-hal yang tidak di permukaan, sepertinya kita itu tidak paham, tapi dibahas supaya kita akidahnya baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.